Titik. Lagu ini untuk mengiringi novel cerpen yang sudah sering aku tulis tapi jarang aku kumpulkan. Di antara kita Catatan harian seorang Taipan, ada jadi Narendra II. Ringkasan cerita ini hanya khayalan pengarang belaka. Bila ada kesamaan kisah dan nama hanyalah kebetulan. Dikarang oleh Hari AS. Lia adalah seorang reporter di sebuah koran terkemuka di Jakarta. Tulisan dan semangatnya memberikan inspirasi bagi kawan-kawannya. Sering mereka berdecak kagum saat reporter cantik itu mampu mendekati Bram Rahardian dan membuka wawancara dengan laki-laki misterius itu. Pasalnya, hanya Bram narasumber yang paling sulit dikejar. Semua orang tahu bahwa Bram adalah Taipan tersukses yang pernah ada di tanah air. Bisnisnya meningkat ketika orang-orang merasa lesu usaha. Krisis BBM memang petaka. Harga-harga naik. Perusahaan sering merasa kerepotan mengatur keuangan operasional mereka. Akibatnya, banyak yang bangkrut dan gulung tikar. Tak berdaya lagi ketika breakdown analysis yang disusun dengan susah payah mentah kembali saat berhadapan dengan harga bahan baku dan BBM yang naik turun tak menentu. Pada saat itulah Bram Exploration Energy tampil secara meyakinkan. Mega project pengembangan energi nasional dikuasainya. Pusat listrik yang memanfaatkan alam dibangun. Bioenergi, matahari, angin dan air dijadikan tenaga pembangkit raksasa yang tidak pernah dibayangkan lawan-lawan bisnisnya. Biaya perawatan dan operasionalnya rendah karena sumber energi diambil dari alam secara gratis. Kecanggihan teknologi Bram Exploration Energy berhasil mengembangkan konsep sederhana Sang Taipan untuk mengembangkan energi listrik. Badan Pertambangan dan Migas serta PLN akhirnya semakin percaya pada Sang Taipan untuk memegang semua proyek vital yang berhubungan dengan kelistrikan, minyak, dan gas di tanah air. Bendera Bram Exploration Energy berkibar di udara. Semua orang mengejar berita Bram, apalagi konon Sang Taipan sangat royal pada siapapun yang berhasil bertemu dengannya. Sayangnya, laki-laki itu sangat misterius, jarang terlihat di depan umum. Beritanya pun tak sehebat sepak terjang perusahaannya. Suatu ketika, dunia penerbitan heboh ketika Lia berhasil mewawancari Bram. Apalagi ketika mereka tahu bahwa Bram adalah mantan gelandang ibu kota. Jelas saja cerita Cinderella modern ini menjadi incaran semua koran dan stasiun TV. Bram tetap Bram. Laki-laki itu tak pernah bisa didekati, apalagi diwawancarai. Dia menghilang, bahkan Lia pun tak tahu kemana laki-laki itu pergi. Reporter cantik itu pun penasaran. Dia tetap memburu Sang Taipan, karena di samping naluri kewartawatiannya, ternyata Lia memiliki dendam pribadi. Bram adalah ayah kandungnya. Lelaki itu tidak bertanggung jawab dan meninggalkan ibunya saat mengandung Lia. Dendam Lia sudah sampai ke ubun-ubun. Reporter cantik ini berniat membuka kedok laki-laki yang sudah membuat hidup ibunya merana. Kesempatan itu semakin terbuka ketika Bram Exploration Energy mempercayakan stasiun TV swasta yang mereka dirikan di bawah kepemimpinannya. Sebagai seorang kepercayaan Taipan itu, Lia memiliki banyak kesempatan untuk menyelidiki Bram, mengenal lebih dekat. Dari situ Lia tahu Bram tidak pernah menikah. Lelaki itu pun ternyata tak pernah pacaran. Hari-hari Sang Taipan dipenuhi dengan kegiatan bisnis dan sosial. Sang Taipan juga tak pernah tahu bahwa dirinya memiliki anak perempuan dan anak itu membenci dirinya.
Lia dengan segala kecerdikannya berhasil mendapatkan data yang dinantikan itu. Sebuah catatan harian sang Taipan, dokumentasi yang akan menghancurkan karir dan nama baik Bram. Tegakah Lia melakukannya? Apa yang terjadi dengan Bram? Siapa dia? Kini pertanyaan itu terjawab sudah. Lalu ketika Lia sebagai sang hakim memutuskan vonisnya, apakah Bram sebagai terdakwa melawannya? Kisah ini adalah lanjutan dari kisah Renggu Jangkarye, bocah sakti dari lereng Gunung Sindoro dan Sumbing yang berhasil meringkus terorisme dunia. Dalam Narendra 1 disebutkan bahwa Bram bersama Renggu Jangkarye pernah membantu polisi meringkus White Monkey, bos White Monkey yaitu Hermanto Wijaya, gembong teroris dan mafia yang menghebohkan dunia internasional saat itu.